Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'du. Jami'ul hadirin wal hadirat, para ayahanda sekalian, para bunda jamaah solat fardu subuh di Masjid Al-Qamar, Wijaya Kusuma, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Republik Indonesia, yang sama-sama mudah-mudahan selalu mendapatkan curahan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama hajatnya masing-masing dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni semua dosa, diangkat semua derajat dan dilipat gandakan semua pahala, dan kelak di akhirat min ahli jannah. Amin ya rabbal alamin. Setelah kita membahas tentang kemuliaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di setiap pertemuan kita, di antara kemuliaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kembali yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, di mana ini sebuah rangkaian yang menunjukkan keutamaan serta kemuliaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dibedakan dengan umat-umat terdahulunya, seperti mana dibedakannya dengan umat-umat terdahulu. Bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan bulan Ramadan yang terdapat di dalamnya Al-Qur'an, ada Lailatul Qadar, dan banyak lagi yang lain seperti amal ibadah kita dilipat gandakan, satu wajib, satu fardu dilakukan di bulan Ramadan, maka seperti 70 fardu di luar bulan Ramadan, seakan usia kita itu dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga setiap yang sunnah qabliyah ba'diyah, maka kedudukannya seperti yang wajib, yang fardu di luar bulan Ramadan. Jadi ini satu kelebihan, keunggulan yang tidak didapati oleh umat-umat terdahulu. Begitu juga di antara kemuliaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah ma'adahullahu minas thawab al-jazil wal fadl al-jamil ala al-wudu. Allah telah memberikan satu pahala yang besar, pahala yang istimewa, keunggulan yang tidak terhingga, keindahan yang sungguh luar biasa diberikan kepada umat Nabi Muhammad ala al-wudu, ketika melaksanakan wudu. Masya Allah, sampai perihal wudu itu diperhatikan oleh Rasulullah SAW tentang keutamaannya, tentang keunggulannya. Ya, luar biasa. Jadi bukan hanya ketika rangkaian sholat saja, ya, ataupun bacaan Al-Quran, ya, ataupun zikir dan lain sebagainya. Dalam perihal wudu, di situ pun tetap umat Nabi Muhammad harus berbeda dengan yang lain. Ya, harus tersimpan dan terkandung di dalamnya keunggulan-keunggulan, keistimewaan-keistimewaan, ya, yang harus didapati oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Famin dzalika anna al-wudu yutahhirul insan minal khataya wa yunazzifu jawarihahu wahidatan. Dengan demikian, di dalam wudu saja untuk umat Nabi Muhammad, di dalam wudu saja itu, wudu sudah cukup untuk yutahhirul insan, untuk mensucikan jiwa manusia. Artinya setiap jiwa yang melaksanakan wudu dari umat Nabi Muhammad, maka di situ terdapat ya kesucian di dalam dirinya. Terhapus semua khataya, kesalahan-kesalahan. Yunadzifu jawarihahu wahidatan, sampai diperinci, bukan secara global lagi, ya, tapi diperinci setiap ya anggota tubuh kita itu satu persatu preteli oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terkena banyu wudu itu akan mendapatkan keagungan, keunggulan, ya, akan mendapatkan keistimewaan, ya, akan mendapatkan kesucian luar biasa.
Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebagaimana dalam sebuah hadis, ya, untuk memperkuat keyakinan kita bahwasanya wudu itu bukan hanya kewajiban bagi kita ketika mau melaksanakan sholat, yang tidak menjadi sah sholatnya kalau tidak berwudu. Akan tetapi juga di balik itu memang ada tersimpan, ya, keunggulan itu bukan hanya membuat manusia biasa itu yang cemburu, tapi para nabi cemburu. Keunggulan yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad dalam hal wudu saja itu membuat para nabi itu cemburu, ya, karena Allah memberikan keistimewaan, ya, keunggulan yang luar biasa dalam berwudu saja. Dan diberikannya itu, ya, secara anggota, ya, sementara kita mempunyai anggota banyak. Per anggota itulah ada masing-masing keunggulannya, bukan dihitung secara global. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Kata Rasulullah SAW, man tawadda'a wa ahsanal wudu'a kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruja min tahti azfarih. Masya Allah. Yang artinya, siapa yang berwudu, wa ahsanal wudu'a, kemudian wudunya itu dengan disempurnakan, wudunya dengan diperbaiki, wudunya dengan dimaksimalkan, ya, dioptimalkan betul-betul, ya, karena ingin melaksanakan sholat atau baca Al-Quran, ya. Maka ketika itu dilakukan, kharajat khatayahu, semua kesalahan-kesalahan, bukan khati'ah. Kalau khati'ah itu satu kesalahan, ya, kalau khati'ah ini khotaya, berarti kesalahan-kesalahan kita yang pernah kita lakukan, entah itu secara sadar, tidak sadar, sengaja, tidak disengaja. Adalah kita manusia ini terkadang berbuat kesalahan, ya. Makanya juga manusia yang selalu dilupakan. Manusia itu selalu dilupakan. Artinya selalu dia ada lupa gitu, dan ada salah. Ada lupa, ada salah. Tidak semuanya betul, juga tidak semuanya salah. Jadi ada lupa, ada salah, ya, ada betul. Itu manusia. Kharajat khatayahu, manakala dia telah melakukan kesalahan atau telah terdapat kesalahan atau didapati ada kesalahan di dalam dirinya, maka ketika berwudu tadi dengan betul-betul wudunya, wudu yang baik, wudu yang maksimal, wudu yang optimal, wudu yang sempurna, kharajat, semua akan berguguran, ya, berjatuhan dosa-dosanya tadi, kesalahan-kesalahannya tadi, min jasadihi, dari, ya, semua, ya, jasadnya, batang tubuhnya, dosa-dosanya, hatta takhruja min tahti azfari, sampai dari balik kuku-kuku kita. Azfar ini kuku-kuku dari jari-jari tangan kita ini. Nah, di sela-selanya itu, ya, ini berguguran dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Masya Allah, habis dan sudah selesai berwudu itu. Makanya istimewa orang yang berwudu itu dijaga oleh Allah. Di antara hisnun hasin, ya, benteng yang kokoh, ya, benteng yang kuat, yaitu bagi orang muslim itu berwudu, ya. Wudu itu adalah sebagai tameng, sebagai benteng, ya. Kalau makhluk-makhluk yang apa namanya, yang gaib seperti jin, ya, syaitan, ya, ibrit, nah, iblis, semua itu tidak bisa masuk bagi yang berwudu, karena itu ada tamengnya, ada bentengnya, ada pagarnya. Dia mau masuk itu kena pagarnya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan juga di antara faedahnya orang yang selalu berwudu akan terlihat indah wajahnya, berseri-seri wajahnya. Di antara faedah daripada selalu berwudu, mudawamatul wudu, ya, maka akan terhindar dari penyakit pikun. Di antara faedahnya, terhindar dari penyakit pikun, ya. Kalau istiqomah artinya batal wudu lagi, karena dia terjaga, ya, terjaga. Orang yang berwudu itu terjaga, nggak sembarangan dia.
luar biasa. Di dalam hadis yang lain dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tawadda'a al-'abdu al-muslim aw al-mu'minu faghassala wajhahu kharaja min wajhihi kullu khati'atin nadhara ilaiha bi'ainihi." Hadisnya panjang sekali. Ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, dari Abi Hurairah berkata dan bersabda Rasulullah SAW, "Idza tawadda'a." Ujar Nabi, apabila seseorang berwudu, seseorang muslim ya atau mukmin ya, berwudu, faghassala wajhahu, maka ketika dia membasuh ya atau mencuci wajahnya, kharaja min wajhihi kullu khati'ah, maka keluarlah dari wajah tadi itu semua kesalahan-kesalahannya dia, nadhara ilaiha bi'ainihi ma'al ma', ya, yang dengan wajah tadi itu terdapat kedua belah mata, mungkin dengan sebab kedua belah pandangan itulah ya terdapat satu kesalahan atau satu dosa, maka seiring dengan mengalirnya air, tetesan air dari wajah ya menyentuh bumi itu, maka kesalahan-kesalahan yang terdapat atau yang didapati dari bagian wajah ini semuanya juga akan ikut menetes, ikut gugur, ikut jatuh. Masya Allah, luar biasa. Itu ketika basuh wajah kita ya. Di dosa-dosa yang dilakukan oleh bagian wajah kita sudah dihilangkan ya, dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dilepaskan kesalahannya, kotoran wajah ini ya, maka yang terlihat auranya. Makanya berseri-seri mukanya. Ya, indah wajahnya. Orang banyak wudu itu ya, wajahnya itu indah, nyaman dipandang. Ya. Kenapa? Karena tidak ada kesalahannya, tidak ada. Setiap ada kesalahan yang dengan kedua belah mata itu didapatkan kesalahan wajah itu, maka ketika berwudu hilang lagi, bersih lagi. Ya, jadi bersinar jadinya, bercahaya. Ya, auranya nampak. Nggak harus datang ke dukun untuk membuka aura wajah. Ya, tolong bahlah ini kenapa nih ulun nih? Setiap orang memandang ulun nih selalu buang muka. Ada apa dengan wajah ulun ini? Ya, setiap orang itu mengitihi wajahku pasti buang muka baik, atau berludah, atau menceleng kah? Ya, kayak apa tuh Pak? Coba dilihat-lihat wajah ulunnya, ada apa nih? Ada hantunya kan? Ya, takutan orang melihat wajahku ini. aduh, seperti itu. Tidak usah datang ke dukun ya, dikerjain sama dukun nanti. Cukup ngambil wudu, selesai dah ya, ketika berwudu sudah selesai. Sama Allah Subhanahu wa taala disingkirkan tuh penyakit-penyakit yang ada di wajahnya ya, dibuka auranya. Wah, setiap orang melihat senang. Yasurrun nadirin itu setiap orang yang memandangnya itu senang ya, senang. Masya Allah, luar biasa. Ya, kita lihat orang-orang yang ahli ibadah itu yang menjaga sholatnya ya, kan luar biasa, wajahnya indah-indah. Simahum fi wujuhihim ya, simahum fi wujuhihim, tandanya mereka ya ada di wajahnya, tanda min athari sujud, tanda banyaknya sujud, banyaknya melaksanakan sholat ya, itu terlihat di wajahnya, indah, berseri-seri. Yasurrun nadhirin ya, membuat senang orang yang memandangnya. Allahu Akbar. Dan ketika berwudu dengan baik, sholatnya yang baik ya, qalat lahu hafizakallah kama hafidtani, maka sholat itu mendoakan dia, ya Allah, peliharalah orang ini seperti mana dia telah memelihara saya. Itu wudu dan sholat itu sama-sama berdoa ya kepada Allah untuk orang yang selalu menjaganya. Pelihara dan jagalah orang ini ya Allah seperti mana dia telah memelihara dan menjaga saya. Wudunya dia terjaga, sholatnya juga terjaga. Jagalah dia ya Allah. Didoakan sama wudu dan sholat tadi.
Kemudian fa idza ghassala yadayhi, apabila dia sampai kepada basuhan kedua belah tangan, kharaja min yadayhi kullu khati'atin, maka keluar juga seiring dari dua belah tangan tadi itu, dia batashatha yadahu, berbuat sesuatu dengan tangannya tadi, menyentuh ini, menyentuh itu dan lain sebagainya, maka mengikuti jalurnya air. Kalau dibasuh dari atas sini atau dibasuh dari sini, bawah sini, maka mengikuti alurnya banyu dan gugur lewat sini banyu itu, dan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh si tangan ini, ya, yang terkadang jahil, ya, dia akan berguguran tuh dosa. Masya Allah, menetes ikut dosanya, luar biasa tangan. Apalagi kalau sudah tidur, ini kan tangan nggak tahu, bisa nempeleng orang yang sebelahnya, bisa mengacak orang sebelahnya, apakah yang dikacaknya, apakah yang disentuhnya, nggak tahu. Kita namanya orang guring, mau pang tang, muka orang dikacaknya, ya, itu nggak tahu. Nah, pernah menyentuh siapakah? Ya, menyentuh bebinian. Nah, ya tangan ini kerjaannya, ya, tangan kerjaan. Atau nampar orang, ya, tiba-tiba orang ditamparnya, bisa juga itu. Ngetes ilmu, jadi ngetes ilmu, waduh, ngetes ilmu, tamparnya, ya, muka orang. Nah itu. Atau mungkin iseng-iseng kan, nah, ada dompet orang, tariknya situ. Nah, ini juga, ini banyak ini, aduh, hai. Atau buka laci di kantor, laci orang tapi kantor orang. Aduh, ini nih penyebabnya nih, tangan ini jahil, kadang suka jahil kan. Kalau tidak dijaga bujur-bujur ini bahaya. Ya, bisa nyasar ke wajah bini, nyasar ke wajah anak, ya, nyasar ke bagian tubuhnya bagian orang kawalan kita, tempeleng, cubit dan lain sebagainya. Ini nih gawian tangan, ya, bagian tangan ini. Maka ketika berwudu, dosa-dosa telapak tangan ini yang dilakukan kanan kiri, ya, kan kanan kiri, basuh tangan kan enggak sebelah, di dua belah, dua-dua. Ketika, ya, banyu-banyu itu berguguran, ya, maka umpatlah dosa-dosa, kesalahan-kesalahan dari tangan tadi itu berguguran juga. Subhanallah, hikmah daripada berwudu. Sayang kalau sampai ditinggalkan wudu, ya, sayang sekali. Fa idza ghassala rijlaihi, dan sampai membasuh kedua belah kaki, kharajat kullu khati'ah masyatha rijlah ma'al ma' au ma'a akhiri gatril ma', maka dengan diusapnya atau dibasuhnya, dicucinya, ya, kaki tadi itu, mulai itu dosa-dosanya yang ada didapati dari kaki itu juga berguguran, ya, berguguran bersama air itu sendiri, atau ma'a akhiri gatril ma', ya, mengikuti akhir tetesan air, tetesan yang terakhir dari kaki tadi itu, maka si dosa tadi itu terbawa dengan tetesan yang terakhir tadi, ya, terbawa pisah dari kaki, artinya hilang berarti kesalahannya, ya, tinggal apanya, tinggal, ya, cahayanya yang didapati, cahaya dengan wudu tadi, semuanya akan menjadi cahaya, ya, menjadi cahaya. Apalagi, ya, ketika berwudu itu ditambahin, namanya isbagul wudu, ya, ditambahin, jangan cuman sampai batasnya saja, tapi ditambahin. Orang yang menambahi, ya, sampai di atas yang diwajibkan, berarti selebihnya itu disunahkan. Salah satu contoh, kalau pas basuh tangan itu diwajibkannya sampai mirfaq, ya, ilal mirfaqain, sampai ke 12 sikutnya. Nah, kita tambahi sampai ke sini, ya, sampai ke sini. Ini nanti yang lebihnya ini isbagh wudunya ini,
ini akan menjadi senter di yaumil qiyamah. Makanya umat Nabi Muhammad itu terlihat di akhirat itu menyala semuanya. Hebatnya umat Nabi Muhammad, berbeda dengan yang lain. Oh iya, enggak ada senternya mereka. Umat Nabi Muhammad itu tangannya jadi senter, kepalanya jadi senter, oh iya, kakinya jadi senter. Jadi batang tubuhnya itu jadi senter sampai asbahal malaikat. Para nabi semuanya ini takjub melihat umat Nabi Muhammad ini. Itu malaikat kah itu? Ya, ujar para malaikat, "Oh, itu bukan kami, bukan dari kami itu. Itu orang Samarinda semalam." Kenapa jadi harap mereka itu? Asbahal malaikat, itu jadi seperti malaikatnya. Bisa terbang yo. Nah, harap banget. Menyala semuanya batang tubuhnya. Itu bukan golongan kami, itu golongan manusia itu. Itu umat Nabi Muhammad itu yang berdiam tuh di WK tuh Jaya Kusuma itu. Tuh Kai Pulan, tuh Haji Pulan, Acil Pulan, Julak Pulan. Ujar para nabi itu kayak malaikat ya, hebat lah, harap banar lah, masya Allah. Begitu ditakuni itu cahaya apa ya Allah? Itu cahaya yang aku berikan kepada umat Muhammad yang ketika berwudu dia selalu melebihkan dari batas wajibnya. Nah, batas wajibnya kepala, ya, cukup 3 helai rambut, 3 helai rambut cukup wajibnya sampai ke kulit kepalanya. Tapi tidak, ujar Pak Haji Iwan, aku kadang mau cuman hanya 3 lembar saja. Aku harus melibatkan yang lainnya. Wah, basuh semuanya kepalanya. Ini nanti jadi bercahaya kayak megaloman. Bercahaya, rambutnya aja bercahaya. Allahu Akbar. Nah, begitu kaki juga kan ilal ka'bain, sampai ke mata kaki. Wajibnya itu sampai ke mata kaki. Ini sampai ke lintuhut. Berarti dari mata kaki ke lintuhut jadi senter. Cahaya. Tangan sampai mirfak, sampai sikut, dia sampai ketiak. Sampai ketiak. Jadi begini aja cahaya semuanya. Waduh, luar biasa itulah. Dan itu tidak dimiliki sama umat terdahulu. Mau sampai segini, sampai ketiak, ya, mau sebadanan, seawakan semuanya dibasuh, kada ada cahayanya. Tapi umat Nabi Muhammad itu diunggulkan oleh Allah. Wah, sempat Nabi Allah Musa itu cahaya apa itu? Yang ada di tubuh manusia itu cahayanya wudu yang mereka melebihkan ketika berwudunya dari yang wajib. Siapa mereka? Itu umat Nabi Muhammad. Waduh, ujar Nabi Allah Musa, sidin lagi. Sidin lagi, umat Nabi Muhammad lagi. Wah, sidin terus jar. Sudahlah, bahasanya tuh sudahlah, kalau begitulah aku nih ya Allah, jadikan aja umat sidin aja dah, umat Nabi Muhammad aja dah, biar mendapatkan semuanya. Ada bisa aja Allah, bisa jadi nabi, kenapa kau jadi umat lagi? Allah, itu emang aku beriakan kelebihan keunggulan sagan umat Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Kesian kan rupanya, kesian hidupnya setumat aja. Bubuhan nang lainnya kan lawas-lawas sampai tuhuk di dunia. Nah, bubuhan umat Muhammad ini setumat aja. 20, 30, 40 maksimal 80 check out. Ada cakap dulu lah. Ya Allah, ada yang bertahan sampai 100 tuh, itu bisa dihitung dengan jari. Wah, ini cari di Samarinda yang usianya 100 tuh. Ya, kalau sampai ada 100 ikung aja, alhamdulillah. Ngalih ya. Nah, itu banyak kan itu. A'maru ummati ma baina 60 wa 70. Usia umatku kata Rasulullah berkisar kisaran 60 sampai 70 tahun.
Makanya diunggulkan terus tuh, amalannya diunggulkan, sholatnya diunggulkan. Bayangkan coba, pian subuh yang turun pada pagi hari ini mendapatkan nilai 70 subuh di luar bulan Ramadan. Kan luar biasa itu. Ya Allah. Qobliyah ba'diyah yang biasanya sama tapi tidak dengan subuh pagi hari ini. Ya. Qobliyah ba'diyahnya menjadi satu fardu di luar bulan Ramadan kedudukannya. Hebatnya umat Nabi Muhammad. Ya. Lailatul Qadar, sagan umat Nabi Muhammad juga. Bayangkan, kada diberiakan dengan yang lainnya. Cukup 2 rakaat. Sholli sunat taubah. Cukup 4 rakaat. Sholli sunat tasbih. 4 rakaat. Mau sekaligus boleh, mau 2 rakaat boleh. Usolli sunatul hajat jam 2 nih, atau jam 3 sebelum sahur. Ya, jangan kesungsung sahur itu, jangan. Ini sahur jam 1, jam 4 lapar lagi. Lapar lagi jam 4. Orang hanyar makan, ini kita sudah 2 kali sahur nih. Aduh, jam 12 sudah sahur, jam 1 sahur lagi, jam 3 sahur lagi, jam 4 sahur lagi, 4 kali sahurnya. Ya Allah, sahur. Sunnah sahur itu diakhirkan jam 4, ya setengah 5, apa setengah 5 kurang lah sedikit. Nah itu sahur, sunnah itu seperti itu. Kenapa kita akan menghadapi 12 jam kada makan, kada minum? Makanya diakhirkan sahurnya. Ya, kalaunya futur itu disegerakan, buka itu disegerakan. Kenapa? 12 jam kita kadang konsumsi minuman, makanan. Jadi pas sudah sampai atau tiba waktunya langsung antuk. Langsung antuk. Nah itu, jangan kaina langsung. Masya Allah, itu disegerakan. Tapi kalau bisa yang manis-manis dahulu. Sunnahnya itu yang manis. Oh ya, Bib kalau bini ulun manis sampai cukup dah sudah, suruh senyum aja. Ya, karena ada yang manis natural, ada yang manis diolah kan gitu, yang disunahkan tuh kan itu. Ada manis natural, asli manis. Seperti apa? Madu itu disunahkan tuh. Kan asli itu manisnya itu kan diolah-olah itu madu. Coba madu sudah manis pakai gula lagi. Salah gulanya itu. Itu. Terus apa namanya, korma. Kalau bisa tuh korma. Kalau ada lagi korma yang empuk tuh, ada yang empuk tuh, yang lembek. Itu yang lembek itu tuh korma yang bagus. Rutob ngarannya itu. Kalau keadaan yang lembek hanya yang keras. Itu korma yang sudah setahun 2 tahun. Aduh, yang penting korma aja. Asal jangan sawit aja dipadakan korma. Sawit aja kan korma jalan. Ya, itu korma tuh luar biasa ya. Sunnah Nabi itu dahulukan korma. Ya, tahu rutob namanya. Oh kita ini korma semuanya itu. Mau yang anom korma juga, nang masak korma juga, nang mengkel korma juga, sampai bijinya kan korma juga. Korma semuanya. Berada ngarannya itu. Yang anom itu sebut bisyir ngarannya. Bisyir. Itu dikatujui ya nang hanyar menikah supaya lakas apa namanya? Lakas beanak jar itu. Nah, itu minum makan itu kurma yang anom. Ya, kalau kurma yang mengkel, nah itu yang disunahkan ketika di bulan Ramadan, mengkel. Ya ada karas-karasnya itu luar biasa, nyaman badan. Ya, kalau kada itu yang masak bujul masak dah sudah. Biasanya kita makan itu yang sudah yang setahun yang lalu tuh, nah mungkin di andaknya di mana sampai setahun lagi itu yang dimakan tuh. Karena yang tahun ini kan sadar tahun kemudinya itu kurma. Kalau ada rutab kurma barang. Nah, maka sunnah. Ya, kurma kalau bijinya bukan kurma itu nawa ngarannya. Bahasa Arabnya ada istilahnya. Kita ini kurma semuanya ada sudah kurma. Jadi satu. Enggak apa-apa. Sunnah makan kurma dulu. Enggak ada kurma
Iya, ya madu tadi tuh, madu yang natural. Kalau tidak ada yang natural artinya diolah, dimasak. Ya, makan wadai itu yang manis-manis. Ya, wadai biasanya ada apa namanya hamparan tatak. Sudah dihampar ditatak lagi. Paling kesian itu wadai itu, ya Allah. Sudah dihampar, ditatak, dihantuk lagi. Itu hamparan tatak. Tapi itu yang paling payu ya kan? Apalagi yang tuha-tuha, peminat benar tuh. Anu baca dilat aja tabuk kali langsung. Lah hamparan tatak gitu. Nah itu. Kalau ada itu apa adanya, ya sudah adanya minuman yang manis, itulah minuman teh, susu, kopi. Orang K7 kopi dahulu. Oh ya, nah ini aja jadi sunnah Nabi yang manis-manis, kopi udah, ya. Padahal madu dulu atau susu kan, ya, tuh sunnah kan, udah ada yang nggak ada korma itu, nggak ada semuanya beb, kecuali ada bini ulun aja manis tapi baik, ya itu cukup dah sudah, jawil sedikit, Allah malakasumtu tapi kamat. Ada rezeki kantor tuh sudah, Allah ya Rabbi. Itu yang disunnahkan dalam berfutur. Kalau sahur itu ya diakhirkan sama korma itu kalau bisa sahur karena bagus. Itu untuk apa namanya bantu pencernaan, ya untuk menambah energi, kuatan yang manis-manis tadi. Ya dan tahan. Ya kalau makan kurma, pian apalagi 1 piring. Itu tahan itu tahan itu. 1 biji, 2 biji aja, 3 biji, 5 biji aja itu. Waduh luar biasa. Apalagi kurma, wah ini ada yang gono itu kurma Amerika kan. Nah, seganal ini kurmanya. Ini kalau sepiring ini bandingannya 3 piring nasi. Waduh luar biasa. Makanya 3 biji aja kalau sampai habis 3 biji, waduh cukup itu 1 hari. Tahan. Gonol kurmanya wah ini. Waduh. Ada lagi yang halus gini. Korma juga. Korma Islamic Center. Itu kormanya segini ya bijinya segini juga. Jadi dagingnya itu ya Allah sedikit. Kesian. Aduh kesian tumbuh di Indonesia Bang. Aduh ya Allah. Buahnya begitu tuh. Bijinya halus-halus. Oh iya. Segini kurmanya itu, ya bijinya segini juga itu. Ya Allah, itu 1 piring nggak apa-apa itu, nggak terasa itu. Tapi kalau kurma dari Amerika, ada lagi dari Israel, hati-hati jangan beli itu. Takut ada virusnya nih. Dari Israel. La ilaha illallah. Ada kurma jenis kurma kan ada Tunisia, tapi yang terbaik, the best itu adalah ajwa. Wow, ajwa itu korban Nabi jadinya kan, korban Nabi. Waduh luar biasa itu. Itu kalau setiap hari makan 7 biji setiap hari tuh. 7 biji. Wah, apa beb? Jadi korma kakada. Bukan jadi korma, artinya sihir kada bisa nembus. Iya, kada bisa nembus. Itu berkahnya korma Nabi jadi makhluk-makhluk halus, makhluk-makhluk yang hendak berbuat jahat itu tidak bisa nembus. Tapi ya 7 biji setiap hari istiqomah, jangan 7 biji sekali aja. Sekali aja. 7 biji itu ya setiap bukan bijinya lah, artinya 7 korma itu nah. Takutnya nanti salah paham 7 biji cari bijinya, ditaguk bijinya. 7 korma itu nah. Itu ajwa. Nah, yang asli ajwanya. Jangan tulisannya ajwa. Tulisannya ajwa, kormanya korma apa, mana kalau tahu. Korma Nabi itu luar biasa. Ya, itu ketika berbuka ataupun sahur. Sunnahkan seperti itu. Karena kita akan menghadapi puasa 12 jam. Ini puasa ini kita, alhamdulillah. Dan puasa bukan hanya itu saja, puasa yang lainnya, mulut kita juga puasa juga. Karena tadi ini ada kaitannya dengan hadis Nabi tadi itu. Banyak salah, banyak ini apa semuanya. Kalau kita puasa, wah itu Masya Allah, asbahal malaikat, kita ini diserupakan seperti malaikat. Puasa juga kata Rasulullah SAW, khamsun yufattirna shaum,
ada 5 hal yang bisa menghilangkan atau mengurangi kesempurnaan pahala puasa. Bukan puasanya yang terancam, puasanya sah-sah saja, tapi hasilnya, buahnya bisa terancam. Ini buahnya bisa jadi buahnya seperti korma Amerika Gonol, atau buahnya itu bisa seperti korma Tunis, diumpamakan korma, atau buahnya seperti korma Islamic Center. Nah itu kan variasi ya, tergantung apa itu ya Rasulullah. Al-kadzibu, yang pertama dusta ya, berdusta terus, lawan bini dusta, lawan anak dusta, lawan kawalan dusta. Nah, itu boleh banyak berdusta ya. Kemudian wal ghibah ya, ghibah ini apa ya, ngupak, menggunjing orang, menggunjing keburukan orang, tidak boleh kalau di kalau di bulan Ramadan. Berarti di luar bulan Ramadan boleh, Bib? Oh ya. Nggak boleh itu di bulan Ramadan ya, menggunjing orang. Oh nanti aja aku menggunjingnya. Awas lah, karena aku selesai bulan Ramadan habis ambil kamu. Jangan kayak gitu. Di bulan Ramadan mau di luar bulan Ramadan tetap kada boleh itu, dusta itu. Iya. Ya. Nah, juga menggibah itu kada boleh, menyebarkan berita hoax itu kada boleh. Ya. Mengurangi pahalanya. Bisa jadi habis juga Pak. Kalau rancak bisa habis, dikurangi jadi habis juga itu. Nah, itu. Nah, jangan hati-hati. Kemudian wan namimah, ya, mengadu domba. Artinya bukan mengadu domba, sebutnya mengadu manusia. Cuman dikambing hitamkan aja. Domba. Ujar domba apa salahku? Mengadu domba, bukan mengadu domba, mengadu manusia. Manusia diadunya. Jadi berkelahi. Padahal sebelum-sebelumnya ranai aja, baikan aja. Kenapa setelah ada saikong ini provokasi ini, nah begitu berdapat langsung caleng-caleng ini. Sini kam, tampar ikam. Loh, kenapa jadi mengancam gitu? Yang diancam kada terima juga. Nah, iya kita berkelahi kita. Jadi dah sudah. Nah, itu namimah, ya, mengadu domba, mengadu manusia. Ya, kemudian al-yaminul kadzibah, sumpah palsu. Ayo, ujarnya begini lagi. Demi Allah, jujur dingai, kada dingai. Aku lihat cetannya di situ. Lah, ini karyawanku ding. Sumpah dingai. Kada aku mimpi Bang Haider. Pian duduk di pelaminan semalam. Pas tugas 10 hari keluar tuh apa yang digawe di sana tuh. Itu tugas kantor ding, hamhatuh pian ini kayak apa. Jujur. Astagfirullah. Demi Allah, demi Allahnya, pada dalam hatinya aku ini bujuran pada. Demi Allah, tangan begitir. Demi Allah diinjer. Tangan begitir. Allah Akbar, jangan. Sumpah palsu itu. Ini banyak kok ini sumpah palsu. Hati-hati itu. Ya, bisa mengancam pahala. Yang terakhir, an-nadharu bi syahwat. Melihat kambing tapi dengan syahwat. Melihat kambing ada syahwat, terlalu banal. Lihat kambing ada syahwat, lihat kucing ada syahwat. Ya Allah ya Rabbi, itu bisa mengurangi pahala. Apalagi melihat manusia, bersyahwat, tidak boleh melihat syahwat. Atau artinya syahwat di sini menginginkan, ya, berbuat sesuatu yang dilarang oleh Allah. Ya. Kalau cuma melihat aja itu nggak ada apa-apa. Ya. Nah, itu ngambil wudhu kayaknya habis tuh saya. Tapi lihat sampai di dalemi itu nah ini malah hayal nongkrong mana itu jadi ada kekawalan tahu-tahunya tempat lalu lalang bebinian bungas tuh nongkrong di situ. Nah itu yang itu seksinya dihayati. Nah, ini yang menghayati ini bahaya nih. Aduh ya Allah, mendapatkan ngalih jar menghayati barang. Allahu Akbar.
Itu saja mungkin, mudah-mudahan bermanfaat dan barokah bagi kita semuanya. Mudah-mudahan kita puasa zahir wal batin, dan kita mudah-mudahan semua amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dunia himung, di akhirat himung insyaallah, di surga tambah himung lagi insyaallah bersama Sayyidina Muhammad. Al-Fatihah.